Hai semuanya, kembali lagi bersama Nana. Dan sekarang aku akan jawab-jawab lagi pertanyaan seputar kanker dan juga kemoterapi. Kalian udah pada nonton video part satunya belum? Kalau belum, wajib nonton ya, supaya kalian bisa dapat pemahaman yang lebih lengkap. Mungkin video ini bakal jadi membosankan buat sebagian besar orang, tapi nggak apa-apa karena aku tahu beberapa dari kalian juga datang ke sini untuk mencari informasi tentang kanker dan juga kemo, dan Nana harap konten yang Nana buat ini dapat bermanfaat buat kalian dan juga menjawab pertanyaan kalian ya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Benar nggak sih kalau sakit kanker itu nggak nyadar gejala-gejalanya kadang suka diabaikan? Mungkin ini maksud sebenarnya dari pertanyaannya adalah benar nggak sih kalau kanker itu gejalanya sepele, jadi seringkali diabaikan? Nah, akan Nana jawab. Jawabannya adalah relatif. Ya, mostly emang jawabannya relatif. Jadi ada pasien yang didiagnosa dengan keadaan gejalanya tuh udah yang ekstrim, ada juga yang gejalanya sepele sehingga seringkali diabaikan, yaitu seperti Nana. Contoh di aku udah pernah share juga bahwa di gejala di Nana itu kan sangat sepele, cuma kayak sakit perut biasa kayak emah gitu. Nah, jadi pasti seringkali kita abaikan kayak aduh pasti cuma sakit biasa, nggak perlu ke dokter, nggak perlu periksa ya, seperti itu. Dan ternyata itu adalah kanker. Tapi dengan Nana jawab seperti ini, please kalian tuh jangan jadi takut, jangan jadi overthinking, jangan malah sakit sedikit langsung kayak berpikir bahwa ini kanker. Enggak seperti itu cara kerjanya. Dengan Nana share ini, harapannya itu apa? Harapannya adalah kita tuh pasti paling ngerti kondisi tubuhnya kita yang pasti paling tahu kalau ada yang salah, kalau ada yang nggak enak, kita pasti kerasa. Dan kalau kalian udah ngerasa itu, jangan jadi seperti kayak Nana yang sok-sok kuat, nggak mau ke dokter. Please, kayak kalau memang ada something wrong, kita harus pergi ke orang yang tepat, orang yang punya kapasitas untuk itu, yaitu ahli medis, dokter. Dan nggak usah khawatir sama sekali, karena percayalah, kanker itu kalau dideteksi sejak dini itu peluang untuk keberhasilan pengobatannya itu sangat besar. Jadi tidak usah takut untuk memeriksakan diri kalian ya, oke? Bener nggak sih kalau after chemo nggak boleh satu toilet dengan orang yang sehat, Kak? Nah, sebelum Nana jawab benar apa enggaknya, aku akan jelaskan terlebih dahulu kenapa bisa ada persepsi seperti ini yang beredar di luaran. Nah, gini, kalau orang kemo itu kan diberikan melalui infus dalam infus cairan, kemudian masuk ke dalam tubuh, lalu pastinya setelah kemo kita akan mengeluarkan cairan zat-zat juga dari tubuh. Sama seperti kalau kita makan, kita minum, apa yang kita masukkan ke tubuh pasti akan keluar juga sisa-sisanya, yaitu melalui ketika kita buang air kecil, buang air besar, dan juga melalui keringat. Jadi residu-residu, sisa-sisa dari obat kemo itu akan keluar dari tubuh kita. Dan karena obat kemo itu kan kuat banget, jadi dia tuh nggak bisa kita habis kemo hari ini tuh terus besok udah langsung hilang, nggak seperti itu. Nana akan share langsung aja gimana pengalaman pribadi Nana mengenai isu ini. Jadi, in my case, aku tetap satu toilet sama keluargaku, serumah kita tetap saling pakai toilet. Tetapi 2-3 hari setelah aku kemo, aku itu selalu setiap habis buang air, aku flush 2 kali. Nah, ini Nana diajarin sama suster-suster, sehingga ketika orang lain menggunakan toilet itu benar-benar udah nggak ada bau-bau obat kemonya. Karena obat kemo tuh benar-benar kuat banget, sampai 2-3 hari tuh kayak tiap buang air itu ada kayak bau-baunya, bau-bau obat gitu. Nah, that's why aku selalu flush 2 kali. Anggota keluarga kalian yang menggunakan toilet yang sama seperti kalian yang habis kemo tidak akan kanker, tidak akan tertular kanker. Kalau saran Nana sih, gak apa-apa satu toilet sama kayak Nana, tapi ada baiknya yaitu di flush sama seperti Nana, di flush 2 kali, oke? Tadi bahas perkara toilet udah lama banget ya durasinya. Sekarang kita lanjut. Sakit kanker bakalan minder. Bener gak sih sakit kanker tuh bakalan minder? Kalau ini sih benar-benar subjektif ya, jadi tergantung pribadi yang menghadapi persoalan kanker. Depends kamu melihat kanker itu sebagai apa. Jadi menurut seorang Nana sekarang, kanker itu bukan menjadi sesuatu yang membuat seorang Nana minder.
Karena even if aku punya kanker, aku masih bisa tetap hidup normal seperti teman-temanku, masih bisa bekerja, bisa menghasilkan, aku bisa tetap berkarya, terlebih aku bisa bermanfaat buat orang lain, bisa memberi konten yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat ya. Dan menurutku nggak ada satupun yang perlu diminderin sih, sebaliknya malah aku sangat bangga. Aku bangga banget sih jadi cancer fighter. Ini benar-benar ya, part 2 pertanyaannya emosional banget. Benar nggak sih kalau udah kena kanker bakal dijauhin sama temen-temen, Kak? Kenapa? Kenapa jauhin? Kanker bukan penyakit menular. Tapi misalnya pun ada case seperti ini yang terjadi, itu berarti bukan masalah di orang yang kanker, bukan masalah di pasien kankernya, tetapi di teman-temannya. Apa orang yang selama ini kita sebut teman itu ternyata bukan teman. Kalau menurut Nana ya, teman sejati itu malah akan semakin terlihat di saat kita susah, di saat kita membutuhkan, itu malah makin kelihatan siapa yang benar-benar teman dan siapa yang enggak. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang sakit kanker, justru jangan dijauhin, malah disupport, karena justru mereka butuh banget support seorang teman gitu. Bener nggak kanker disebabkan karena kebanyakan makan junk food, boba, ayam suntik, burger, dan sebagainya? Sebenarnya ini aku udah pernah ya buat videonya, tapi akan aku jawab lagi, nggak apa-apa. Karena ini memang disinformasi banget di masyarakat, orang berpersepsi kalau kanker pasti disebabkan karena makan junk food. Nah, perlu kita ketahui kanker itu disebabkan oleh mutasi sel. Mutasi sel itu banyak hal yang memicu lagi yang seringkali malah nggak diketahui secara pasti. Nah, salah satunya memang gaya hidup, termasuk pola makan, itu bisa menjadi pemicunya, tetapi bukan penyebab utama dari kanker itu sendiri. Dan perlu ditahu juga bahwa mostly case itu adalah random. Aku sendiri, Nana pribadi, dan aku punya banyak teman-teman cancer fighter juga, sering kalau kita ketemu-ketemu, kamu katanya dokter kenapa kanker, penyebabnya apa? Gak tahu katanya dokter, random. Gak tahu katanya dokter, gak tahu. Terus ya udah kita ketawa-ketawa aja, karena lucunya masyarakat semua berpikir kita kanker karena makanan, tapi dokter sendiri nggak tahu penyebabnya. Dan sebenarnya ini susah banget buat dilurusin, makanya kenapa aku pernah buat videonya juga, karena ini benar-benar udah menyebar banget di masyarakat dan udah susah banget dipatahkan mindset ini. Tapi ya aku hanya bisa share di sini. At the end, kayak setiap orang mau terima atau kalian mau tetap percaya bahwa kanker disebabkan karena makanan, it's all up to you. Kalau kita lihat case-nya di secara nyata, itu benar-benar deh, kalau kita mau ngomong usia, dari anak kecil sampai orang tua, orang lanjut usia juga kena kanker. Kalau kita mau ngomong tentang makanan, dari orang yang hidupnya paling sehat sampai paling nggak sehat, pola makannya pun beragam-ragam, semua kena kanker. Jadi ya, kanker itu benar-benar random. Misteri sih, misteri ilahi yang kita mungkin nggak akan pernah tahu. Tapi kalau buat Nana, aku percaya sih kalau aku emang dipilih aja untuk ngejalani ini, karena aku bakal dipakai untuk menguatkan banyak orang kita. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget yang tanyain ya, banyak banget masuk yang sama. Bener nggak sih orang yang kena kanker nggak boleh makan daging merah? Nah, daging merah itu sama kayak gula, udah kayak jadi kambing hitam di mana-mana. Kalau ditanya bener nggak boleh ya, ini pertanyaan nggak boleh, jawabannya itu adalah itu nggak benar, it's hoax. Jawabannya adalah sama seperti jawaban di part 1 tentang gula, semuanya itu boleh, tetapi dibatasi. Tentunya karena daging merah itu ada kandungan zat karsinogen, tapi daging merah itu juga bagus, kayak mengandung zat besi. Sama aku tuh, kalau Nana ya darahnya itu rendah, jadi emang seringkali malah dianjurkan konsumsi daging merah. Dan aku pribadi udah konsultasi sama dokter, Nana selama kemoterapi sampai detik ini pun aku masih konsumsi daging merah dan aku diperbolehkan, tetapi dengan pembatasan seminggu katanya kayak 2 kali gitu, oke. Tapi for me, karena aku sebenarnya nggak seberapa doyan, jadi aku kadang seminggu sekali. Nggak tentu sih, kalau pas ada ya makan, tapi ya santai aja, boleh. Oke?
Banyak banget pertanyaan itu seputar makanan ya. Makanan apa yang harus dikonsumsi selama kemo, yang setelah kemo seperti apa, kemudian bagaimana caranya supaya bisa tetap nafsu makan selama kemo. Nah, tapi tentang makanan ini nggak bisa Nana jawab semua di sini karena pasti durasinya udah over banget. Jadi mungkin gimana kalau aku buat aja satu part tersendiri yang membahas tentang makanan. Karena aku rasa kayaknya makanan ini benar-benar menjadi tanda tanya besar ya di masyarakat. Karena ini benar-benar mostly tuh makanan-makanan semuanya. Oke, nanti aku buat video tersendirinya aja biar lebih mudah, lebih enak nontonnya. Bener nggak kak? Kalau emang katanya orang kemo itu sama sekali nggak ngebantu orang kanker. Oh, jadi bener nggak kalau misalnya kemo itu sama sekali nggak ngebantu orang kanker? Tidak benar, hoax. Kemo sangat membantu dan kemo adalah metode yang so far dia teruji paling efektif untuk menghambat penyebaran kanker. Memutuskan buat kemoterapi itu pasti ada pertimbangan dulu karena kita tahu lah efeknya bla bla bla, apalagi kalau untuk pasien yang sudah lebih tua lanjut usia pasti ada pertimbangan tersendiri karena untuk bertahan selama kemo itu emang butuh perjuangan. Tapi aku tanya sama dokter, kalau misalnya Nana nggak kemo itu gimana dok? Apa yang akan terjadi? Jadi artinya ketika kita memutuskan untuk nggak berobat, kita nggak kemo, it means kita udah menyerah sama hidupnya kita. Karena kanker itu kayak bom waktu yang ada di tubuhnya kita dan anytime dia itu bisa nyebar. Jadi kalau Nana nggak kemo artinya Nana udah siap kanker itu menyebar. Tetapi kalau aku kemo artinya aku tuh melawan, aku mau hentikan dia sebelum dia menyebar. Dan kalau ditanya benar nggak kemo itu nggak ngebantu, sama sekali nggak benar, karena kalian sendiri bisa lihat 1 tahun yang lalu keadaanku seperti apa. Aku melalui kemo dan saat ini Nana ada di sini dalam keadaan yang sangat sehat, dan itu semua pasti nggak lepas karena aku melakukan pengobatan yaitu kemoterapi. Jadi kalau buat aku sih pengobatan medis nomor 1 dan kemoterapi adalah pilihan yang paling tepat gitu. Tentunya dengan konsultasi dokter, oke? Ini ada satu pertanyaan yang cuma 1 orang yang tanya, tapi aku tertarik aja sih buat bahas. Sekarang aku udah beres kemo kak. Nah teman-teman ada yang bilang kalau habis kemo bisa mempengaruhi daya otak, benar? Jadi benar gak sih kalau kemo tuh bisa mempengaruhi daya kerja otak? Ini tuh sebenarnya nggak pernah menjadi persoalan buat Nana selama aku kemo kemarin. Jadi aku nggak diskusi ke dokter. Tetapi tadi barusan aku juga udah search semua di Google dan beberapa sumber udah aku combine. Dan kesimpulannya adalah kemo yang benar-benar dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama itu yang bisa sampai mempengaruhi daya kerja otak. Kalau cuma kayak kemo standar sama seperti Nana yang 6 kali itu nggak sampai mempengaruhi daya kerja otak sih. Dan aku rasa setelah kemo aku semakin pintar. Bener nggak sih kak kalau rambut itu mulai rontok kalau udah kena kanker dalam kurung sebelum kemo? Bener nggak sih kalau kanker itu bikin rambut rontok padahal belum mulai kemo? Ini tuh ada beberapa juga dan Nana juga sering dapat di DM. Ini tuh nggak bener sama sekali. Jadi rontok itu adalah efek samping dari obat kemoterapi. Jadi kalau misalnya belum kemo terus rambut rontok itu nggak ada hubungannya sih sama kankernya gitu. Bahkan ada juga yang kayak karena rambutnya rontok parah terus jadi takut itu kanker, itu nggak ada hubungannya ya. Rontok itu relate-nya sama kemonya, bukan kankernya. Bener kak kalau kemo itu kulitnya bakal menghitam. Kalau kulitnya bakal menghitam, ini aku bisa jawab kalau ini tuh bener-bener relatif karena emang dari sebelum Nana mulai kemo pun udah banyak banget orang yang bilang nanti katanya bakal hitam-hitam di mukanya, termasuk di tangannya yang dimasuki obat kemo gitu-gitu. Bahkan ada yang memang membekas sampai udah selesai kemo. Nah kalau aku tuh kadang kalau yang di tangan habis masuk infus bisa yang biru-biru gitu, tapi cuma sementara aja. Terus kalau yang menghitam sampai ke kulit-kulit wajah atau tubuh itu Nana sama sekali enggak. Jadi ini emang aku cukup takut sih, sampai sebelum kemo tuh Nana kayak cari-cari di Google fotonya dan lihat kok bisa seram sampai hitam biru-biru gitu.
Tetapi ternyata ya emang ini tuh efek yang relatif, gak semua orang mengalami. Selain Nana pun ada juga teman-teman yang gak ngalamin efek seperti ini. Tapi kalau di aku itu bukan menghitam, tapi lebih ke kering aja ya. Keringnya tuh emang ya kering banget gitu. Nah, sekarang kita mulai memasuki ke pertanyaan-pertanyaan yang seru yang banyak orang penasaran, yaitu mengenai kewanitaan. Benar nggak Nana, setelah kemo selesai mensnya normal lagi? Aku lagi kemo juga dan takut. Jadi ini berarti yang bertanya adalah seorang wanita yang sedang menjalani kemoterapi dan saat ini menstruasinya itu berhenti. Sebelum Nana mulai kemo pun aku udah jelasin sama dokter. Jadi kemoterapi itu emang sekuat itu yang bisa membunuh sel-sel yang jahat, yaitu kanker, tapi sel-sel yang baik itu ikut terkena dampaknya. Obat kemo tuh pasti duluan mengincar sel-sel yang pertumbuhannya cepat, yaitu seperti rambut. Makanya kenapa obat kemo tuh bisa menyebabkan rontok sampai botak. Kemudian salah satunya juga adalah sel telur. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sebagian besar wanita yang sedang menjalani kemoterapi itu akan mengalami menstruasinya itu terpaus dulu. Jadi namanya itu pause ya, bukan berhenti. Kalau berhenti menopause dong. Aku akan coba share pengalaman Nana ya. Nah, aku tuh kemo pertama aku ingat banget tanggal 4 Juni 2019 di awal bulan. Itu tepat banget Nana itu baru selesai menstruasi. Jadi emang setelah kemo tuh selama bulan Juni nggak dapat, dan aku expect-nya awal Juli harusnya dapat lagi dong kalau normalnya. Tapi emang benar aku nggak dapat waktu itu. Jadi emang setelah kemo pertama itu bulan berikutnya nggak dapat. Tapi cukup mengejutkan juga karena bulan berikutnya itu aku dapat. Jadi kemo kan jalan terus nih, kemo jalan terus setiap 3 minggu. Tapi aku juga menstruasi normal setiap bulan sampai hari ini. Gak nyangka juga bakalan tetap dapat. Jadi selama Nana kemo 6 kali itu total mungkin sekitar mungkin kurang lebih 6 bulan lah. Cuma 1 bulan aja yang aku nggak dapat, selebihnya aku selalu dapat normal. Sering juga ya pas aku kemo itu pas aku lagi menstruasi. Jadi bayangin udah sakit efek kemo plus sakit menstruasi, karena aku kalau menstruasi kan biasanya sakit hari-hari pertama, jadi benar-benar double kill banget. Jadi untuk jawaban menstruasi itu jawabannya relatif ya, walaupun memang kebanyakan orang mungkin akan mengalami menstruasinya berhenti. Walaupun berhenti nggak usah khawatir, seperti yang Nana bilang itu hanya sementara. Setelah selesai kemoterapi itu akan kembali normal langsung sama seperti rambut Nana sekarang. Masalah menstruasi ini sebenarnya salah satu hal yang cukup menjadi beban kali ya buat banyak wanita, karena ya aku ngerti banget karena dari dulu kita tiap bulan gitu dapat, terus emang kalau sebulan gak dapat aja tuh kayak udah parno kan, takut kenapa-kenapa kayak gitu. Tapi ya itu wajar banget kalau memang lagi dalam treatment kemoterapi, itu wajar banget. Jadi no worries, kayak fokus aja ke treatment kemoterapi yang sedang dijalani, nggak usah dulu mikirin hal-hal yang lain. Oke. Selanjutnya, wah ini pasti pertanyaan yang bikin banyak orang penasaran. Benar nggak sih kalau yang sudah menikah tidak boleh berhubungan intim? Nah, kalau belum menikah jawabannya nggak boleh ya. Oke, serius. Benar nggak sih kalau sudah menikah tidak boleh berhubungan intim? Jadi berarti kanker kemudian menjalani treatment kemoterapi boleh nggak berhubungan intim? Nah, ini tuh pertanyaan yang nggak pernah terlintas di benakku, nggak pernah jadi concern Nana, dan aku nggak pernah tanya ke dokter juga. Dokter pun nggak pernah menjelaskan hal ini ke aku karena dokter tahu kondisi Nana belum menikah. Tapi karena aku tuh orangnya suka kepo, nanya-nanya ke suster, dokter, akhirnya jadi tahu banyak hal bahkan di luar case-nya Nana. Terus kayak ditambah suka searching sendiri. Nah, jawabannya boleh, kecuali untuk jenis kanker yang adalah kanker alat kelamin pria maupun wanita, dan juga organ-organ reproduksi pria dan wanita. Seperti yang aku udah bilang tadi di jawaban sebelumnya, aku ada tekankan kan, kanker itu nggak menular even melalui hubungan seksual. Jadi kanker itu tidak menular itu. Tapi perlu kalian ingat yang tadi Nana bilang, kecuali kanker untuk alat kelamin pria wanita, organ reproduksi. Nah, untuk itu kalian harus konsultasi dulu ke dokter masing-masing.
biar lebih aman. Tapi yang perlu diperhatikan adalah resiko dari hubungan tersebut, yaitu bisa terjadi resiko kehamilan. Nah, ini tuh yang sebenarnya menjadi concern. Nah, ini akan aku bahas lebih lanjut karena akan relate di pertanyaan terakhir. Oke? Kita baca dulu pertanyaan terakhirnya, terus aku lanjut bahas tentang yang ini tadi. Pertanyaan terakhir yang paling ditunggu-tunggu, yang paling sering juga ditanyain orang-orang ke aku. Benar nggak kalau udah kemo nggak bisa hamil? Aku takut, soalnya aku pasien kanker juga. Nah, ini tuh bukan sekedar rasa penasaran orang lagi. Kalau menurut aku ini udah menjadi judgement orang-orang di mana-mana, selalu kayak udah berpersepsi pasien kanker yang udah pernah kanker, entah dia udah survivor sekalipun, dia nggak bisa hamil kayak gitu. Dan ya aku kan wanita juga sih, jadi sebenarnya cukup baper juga dan concern juga mengenai hal ini. So dari hari pertama aku ketemu dokterku, dokter onkologis, dokter Sheikh, jadi apa yang aku suka dari dokterku tuh, dia tuh selalu cerita semuanya, kebaikan, keburukan, even hal terburuk sekalipun, dia membuat kita tuh pasien mentalnya siap, udah tahu semua yang akan terjadi kayak gitu. Dan dari hari pertama dokternya tuh udah bilang kalau misalnya pasien kanker yang entah nanti udah jadi cancer survivor, pokoknya orang yang pernah melalui proses kemoterapi itu bisa punya kemungkinan tingkat kesuburannya itu berkurang, baik pria maupun wanita ya. Tapi ya karena wanita yang hamil, jadi mungkin bakal lebih, nggak tahu ya, mungkin bakal lebih baper lagi di wanita kali ya. Dan karena aku wanita, oke? Tapi the good news adalah tingkat persenannya itu hanya sekitar 10-15% orang saja yang kesuburannya terganggu setelah kemoterapi. 10-15%, sedangkan 85% lainnya ini adalah 10-15%. 85-90% orang sama sekali nggak terdampak dari kemoterapi. Jadi maksudnya tetap subur, tetap bisa hamil, tetap bisa punya anak. Jadi mayoritas orang nggak terganggu. Tapi memang harus kita akui bahwa angka 10-15% dari jumlah seluruh penderita kanker itu nggak bisa dibilang angka yang sedikit. Jadi ya nggak ada yang tahu kita itu masuk di 10% apa yang 90%. Nana itu masuk yang 10% apa yang 90%. Dari awal dokter udah jelasin dan memberikan sebuah opsi. Aku nggak tahu kayak onkologis lain akan menawarkan opsi ini atau enggak. Apalagi di posisi aku tuh belum menikah ya. Ya pasti nggak sih kayak semua wanita itu punya cita-cita untuk menjadi seorang ibu. Kok aku jadi curcol ya? Sebenarnya aku tuh kalau kalian benar-benar kenal Nana tuh orangnya ambisius banget. Kayak aku punya banyak cita-cita, impian yang pengen aku raih. Cita-cita aku bukan cuma satu, kayak 1, 2, 3. Aku pengen jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi ya aku tahu kayak sebanyak apapun cita-cita impian yang pengen kita raih, aku rasa setiap wanita ya pasti punya cita-cita untuk berumah tangga, nggak sih? Dan pengen ngerasain jadi seorang ibu. Karena sesukses apapun seorang wanita ya, kalau ini personal sih, menurut aku menjadi seorang ibu itu kayak dreamy banget sih, kayak impian banget. Dan walaupun 10-15% itu tadi, tapi tetap kepikiran juga, ya kan? Jadi waktu itu dokter akhirnya ngasih opsi sebelum kemoterapi dimulai itu indung telurnya itu bisa di freeze dulu. Aku nggak tahu proses jelasnya seperti apa karena aku nggak tanya lebih lanjut. Jadi indung telurnya itu di freeze untuk sementara, nggak menghasilkan telur dulu. Jadi telurnya itu nggak terganggu selama kemoterapi, nggak kena dampak dari kemoterapi. Setelah kemoterapi selesai baru diaktifkan lagi, ya seperti itu. Setelah dokter kasih opsi itu, aku langsung dengan tegas aku bilang aku milih enggak.
aku pilih fokus kemoterapi dulu aja dan nggak mikir untuk masalah ini. Karena kalau buat Nana, aku kan masih belum menikah ya, jadi aku justru merasa risih kalau misalnya apalah indung telur bla bla bla, area personalku, area yang benar-benar privacy banget kayak malah diganggu. Padahal apa ya, gimana ya? Padahal maksudnya kayak aku tuh kemonya kankernya tuh padahal nggak ada hubungannya sama itu. Kenapa sih efek kemo itu mesti sampai ke sana? Gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya aku mutusin untuk ya udah kemo aja, nggak usah dipikirin dulu masalah itu. Karena sebenarnya deep inside aku tetap percaya sih. Aku nggak tahu kepercayaan kalian seperti apa. Lahir, mati, itu semua di tangan Tuhan, termasuk yang namanya anak ya. Maksudnya seseorang bisa hamil, bisa punya anak atau enggak, itu ya pemberian dari yang di atas. Misalnya pun kita udah kanker, udah kemo, tapi Tuhan kasih kita kepercayaan buat jadi orang tua, aku rasa tetap bisa. Dan aku punya cerita yang menenangkan jiwa. Cerita ini adalah dari ini gila sih, ini masalah hamil-hamil udah durasinya panjang banget, tapi nggak apa-apa, aku tahu kalian suka bagian ini dan penasaran kan. Dokter C itu dia kan punya pasien tuh, pasiennya itu sedang kemo, udah menikah, dan menjelang akhir kemonya itu, nah dia dinyatakan hamil. Berarti selama kemo dia berhubungan intim ya, relate sama yang tadi aku bilang, berarti emang boleh berhubungan intim. Tapi yang perlu kalian tahu ini resikonya. Setelah kita kemo itu, bahkan kemonya udah selesai, obat kemo itu masih bisa tersisa di dalam tubuh itu bahkan sampai 1 tahun ke depan. That's why Dr. Shea itu menyarankan, termasuk Nana juga, setelah Nana selesai kemo terakhir September 2019 kemarin, Dr. Shea bilang kamu jangan menikah dulu ya sampai 1 tahun ke depan. Karena yang ditakutkan ini, ketika ada sisa-sisa obat kemo di dalam tubuh itu, nantinya bayi yang di kandungan itu ketika sudah lahir nanti bisa punya resiko lahir tidak sempurna. Walaupun ini tuh sebenarnya bukan suatu kepastian ya, resiko, tapi sekecil apapun tentu kayak setiap orang tua pasti ingin meminimalisir resiko tersebut kan. Nah, that's why ketika memilih untuk tetap berhubungan intim ketika dalam treatment kemoterapi ini tuh yang harus diantisipasi, karena tetap ada kemungkinan untuk bisa hamil. Oh ya, terus aku lupa cerita sih endingnya itu Dr. Shea kan udah panik banget karena selama pasiennya tuh hamil 9 bulan katanya dia bener-bener kayak nggak bisa bernafas. Nggak juga kali ya, sampai kepikiran banget lah intinya, sampai kepikiran banget. Syukur banget setelah 9 bulan anak tersebut lahir dengan keadaan sempurna, normal. Yeay! Jadi ini tuh aku pengen sharing aja sih supaya kalian tuh lega bahwa ini true story, ada case nyata pasien kanker yang udah pernah kemo, bahkan lagi kemo tapi bisa hamil. Oke, selesai sudah sesi tanya jawab kali ini. Part 2 nya udah selesai. Walaupun nggak semua sih sebenarnya kejawab, tadi masih banyak. Jadi kalian kalau kalian ngikuti dari part 1 sampai part 2 selesai ini, kalian bisa nemuin bahwa mostly tuh jawabannya relatif yang benar-benar bisa beda-beda di setiap orang. Awal aku mau kemo tuh sampai maju mundur, kemo enggak, karena saking baca berbagai efek sampingnya itu udah mengerikan banget. Ditambah lagi orang-orang juga ngomong nanti kamu bakal begini, sampai udah sebelum mulai udah kayak takut yang berlebihan duluan. Padahal nyatanya ketika kita jalan itu nggak seburuk itu. Tentunya ya, usia kita masih cukup relatif muda, itu pasti efeknya tuh bakal terasa jauh lebih ringan daripada orang yang kemo di usia lanjut. Itu benar-benar sangat ngefek sih. Dan sekarang Nana itu bisa mengatakan bahwa pikiran kita tuh emang sengaruh itu. Walaupun kalian perlu ingat kalau pikiran aja, positive thinking, happy aja itu nggak bisa menyembuhkan kanker secara instan. Tapi dengan kita tetap treatment, tetap kemoterapi, berobat, dibarengi sama pikiran yang sehat,
selalu berpikir positif, selalu bersyukur, itu benar-benar deh kemoterapi itu bakal terasa jauh lebih ringan, dan efek-efek buruk yang dirasakan itu bisa jadi jauh lebih sedikit. Dan ada pula efek-efek yang mungkin emang terjadi, tapi somehow ketika kita ketika kita positif gitu, kita jadi bisa punya power untuk melawan efek-efek itu. Nah, gitulah dari pengalaman Nana seperti itu. Nana harap dari videoku yang sangat curcol ini semoga bisa memberikan manfaat buat kalian yang menontonnya, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ingin tahu lebih mengenai kanker dan juga kemoterapi. Misalnya nih, kalian punya pertanyaan lain yang masih belum terjawab di video-video Nana, kalian bisa komen juga segala pertanyaan. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab. Dan kalian juga bisa komen, mau request aku bahas tentang apa, mau bikin konten apa. Mumpung aku lagi banyak waktu work from home, aku akan sebisa mungkin memenuhi channel ini dengan edukasi dan sharing tentang kanker dan kemoterapi. Oke? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!